Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi. Anak muda boleh pandai beretorika, tapi juga harus sadar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita. Seruan Bung Hatta. Perihal pemuda sejak zaman sebelum merdeka maupun sesudah kemerdekaan, banyak sekali nama-nama jasa pahlawan yang dikenang karena aksi nyata untuk perubahan di Indonesia. Contohnya Muhammad Hatta, atau sering dikenal dengan julukan Bung Hatta. Sosok membumi yang peduli dengan rakyat kecil. Beliau percaya bahwa usaha yang berasas kekeluargaan akan menciptakan perekonomian yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Gagasan lengkap Bung Hatta mengenai koperasi terdapat pada buku yang ditulisnya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1971. Gelar Bapak Koperasi Indonesia diberikan pada Bung Hatta pada tahun 1953 atas sumbangsihnya terhadap perekonomian Indonesia, terkhusus koperasi. Beliau juga mengatakan, koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Indonesia sudah merdeka. Republik Indonesia Serikat telah berdiri, diperlengkapi dengan kedaulatan yang penuh dan nyata. Perwujudan koperasi masa sekarang dengan para pemuda sebagai penggeraknya, salah satunya melalui koperasi mahasiswa. Di koperasi mahasiswa, para pemuda yang aktif tergabung sebagai anggota koperasi akan dilatih untuk menjadi pribadi yang berjiwa kewirausahaan. Dengan berbagai ide dan inovasi yang mereka gagas, bisa melatih kemampuan problem solving dalam mengimplementasikan ide dan inovasi yang sudah mereka rancang. Berbagai bentuk bidang usaha bisa menjadi wadah bagi mereka untuk berekspresi. Ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, membuat para kooperatif muda bisa lebih leluasa untuk menjalankan operasional perkoperasian. Tak hanya itu, peran serta perkoperasian dalam pengembangan diri para pemuda sekaligus mengajarkan sebuah budaya bermusyawarah dalam penyelesaian masalah. Hai, saya Diki Nova Rijaldi, sering dipanggil Diki Now. Ini cerita saya. Setelah lulus SMA di tahun 2014, saya mengalami fase yang biasa melanda anak muda, yakni quarter life crisis. Kebingungan harus kemana, gak punya tujuan hidup, dan lain-lain. Beruntungnya, di waktu itu saya membaca beberapa buku tentang self-improvement yang ternyata membuka pemikiran saya bagaimana harus menjalani hidup ke depannya. Entrepreneurship menjadi salah satu kunci dan keinginan yang ingin saya jalani lebih jauh setelah membaca dan pikiran saya terbuka. Setelah ditolak banyak kampus, akhirnya di detik-detik terakhir saya keterima di Universitas Siliwangi. Langsung saja saya labuhkan aktivitas saya di Kopma Unsil sejak awal, meskipun tidak tahu apa-apa. Saya yang tidak pernah mengikuti organisasi apapun sebelumnya, hanya berbekal rasa penasaran serta tekad ingin berubah menjadi diri yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunjukkan jalannya. Di semester 2 tahun 2015, saya dipercaya menjadi pengurus staf edukasi PSDA Kopma Unsil.
Saat itu, program yang saya laksanakan yakni di Sarkop 2015 mencapai 707 peserta, menjadikan Diksarkop terbanyak peserta secara sukarela nasional dan menjadi Diksarkop terbanyak sepanjang sejarah Kopma Unsil sampai tahun 2022 ini. Sampai di acara bulan berikutnya, Dikmenkop 2015 dengan 510 peserta, salah satu deputi Kementerian Koperasi hadir dan memberi dana hibah 75 juta. Di tahun 2016, semester 4, saya dipercaya menjadi manajer BSDA. Rasa penasaran saya makin tinggi untuk memajukan Kopma Unsil dan dimulainya prestasi Kopma Unsil, mulai juara kompetisi koperasi 2016 dan juara 4 jam Kopma nasional. Di tahun 2017, saya diberi kepercayaan luar biasa menjadi ketua umum Kopma Unsil, membawa hidup 3 pengurus, 13 karyawan, dan 707 anggota. Dan alhamdulillah, omset usaha selama periode itu mencapai 2,6 miliar. Salah satu misi saya tercapai, yakni meningkatkan prestasi Kopma, yakni pertama kalinya juara umum jam Kopma nasional. Lalu saya didelegasikan kampus untuk ikut acara konferensi koperasi ICA sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan Kopindo dan beberapa Kopma lain. Dan ternyata saya merupakan mahasiswa Unsil pertama dalam sejarah Unsil berdiri sampai tahun 2017 yang bisa pergi ke acara konferensi luar negeri dan dibiayai gratis. Saya habiskan 3 tahun full time menjadi pengurus Kopma, ribuan jam saya jalani dan sangat luar biasa merubah kehidupan saya setelahnya. Dan bagi saya, Kopma Unsil tidak hanya jajan dan ikut kegiatan. Lebih dari itu, melibatkan perasaan dalam menggapai masa depan. Pada suatu hari, di suatu malam, diceritakan seorang mahasiswa bernama Tono pulang larut malam dikarenakan baru selesai mengikuti kepanitiaan rapat anggota tahunan koperasi mahasiswa. Assalamualaikum. Ma, buka. Waalaikumsalam. Makasih, Ma. Astagfirullah, habis dari mana? Dari kampus biasa. Ya ampun, jam berapa ini? Jam 12. Kenapa pulang malam-malam? Ya, maaf tuh, Ma. Kan acaranya juga tahun kali, nggak setiap hari juga. Gimana anak dia? Coba ganti baju. Baju, ganti baju. Ma, mau ngobrol. Nah, Apa? ini Ma, Tono mau ikut kepengurusan UKM Kopma di kampus. Kayak bagus banget gitu. Banyak banget manfaatnya gitu. Kalau pas banget kemarin pas di rapat. Lah, apa-apaan ikut UKM? Fokus belajar kuliah. Kamu tuh fokus belajar nih, baca buku yang banyak, tau gak? Pengorbanan tuh kalian gak mau minjem duit ke tetangga. Kamu tuh harusnya belajar. IPK kamu turun kan? Tuh gara-gara apa? Tuh ikutan kepanitiaanmu nih, baca buku nih, baca nih, masih baru nih, dibeli ini. Nah, terus ini nih. Nah, nih. Ya, tuh Ma. Kan Tono juga bisa bagi waktu. Waktunya kuliah ya kuliah, belajar. Tono juga. Nah, ini mau nambah pengalaman, Ma. Ya kemarin juga kalau nilainya jelek itu juga bukan salah Tono kok. Memang mungkin karena lagi sakit kemarin jadi kurang fokus buat belajar. Lah, kamu banyak alasan, kamu gak rajin belajar, mas-masnya. Pusing. Nah. Pokoknya Tono mau tetap ikut kepengurusan Kopma. Apapun alasannya, apapun resikonya nanti. Dengan Tono juga ikut berarti siap nanggung resiko dong. Pokoknya mau tetap masuk. Enggak iya. Pokoknya jangan ikutan organisasi aku. Ah, itulah pusing lah. Gimana mama aja. Hal yang paling dikhawatirkan oleh Ibu Tono adalah bercermin kepada anak tetangganya, Andi, yang sudah lebih dahulu tergabung dengan kepengurusan Kopma. Andi sangat sibuk hingga terkadang lupa waktu demi mengurusi kegiatan di koperasi. Pulang malam adalah hal yang sudah biasa baginya.
Walaupun begitu, Tono tetap bersikukuh, berusaha untuk bisa membuktikan kepada ibunya bahwa keinginannya memang dengan tekad yang kuat. Mah, lihat Tono menang piala sama medali mah. Wah, ada anak hebat banget. Ya mah ini berkat Tono ikut kegiatan lomba nasional, berkoperasi nasional mah. Wah, masa? Pantesan kamu sering urung di kamar, ternyata belajar ya? Iya mah. Kenapa rajin? Ya mah Tono juga mau ngebuktiin sama mama kalau Tono juga bisa kok berprestasi di luar akademik gitu. Jadi maupun mau belajar mau enggak, mau ikut koperasi juga ternyata Tono bisa tetap berprestasi mah. Oke, mama support kamu untuk ikutan koperasi. Tapi jaga kesehatan, jangan pulang terus malam. Siap mah. Belajar gitu ya. Halo teman-teman semuanya, pemuda berkoperasi sejak muda harus bisa terrealisasikan, terutama bagi kita, generasi milenial dan generasi Z, yang bisa memberikan inovasi dan ide untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Dengan asas kekeluargaan, kita bisa membangun perekonomian Indonesia bersama. Sebagai kooperatif muda, kita akan banyak memperoleh manfaat, seperti diantaranya kemampuan public speaking, kemudian bisa bersosialisasi dengan banyak orang, dan kemampuan problem solving dalam memecahkan permasalahan yang ada, baik itu di koperasi maupun di lingkungan sekitar kita, baik dari segi usahanya, keuangan, administrasi, dan organisasi. Jadilah pemuda yang mandiri, berani, tangguh, andal, berpikir kritis, dan berdaya saing secara global untuk memajukan perekonomian di Indonesia dari hal yang terkecil menuju hal yang luar biasa untuk mencetak generasi muda yang unggul dimulai dari hari sekarang sampai masa depan. Seorang pemuda dituntut untuk memiliki beberapa skill yang sangat berguna untuk menghadapi era 5.0. Di antaranya, complex problem solving atau keterampilan yang secara alami muncul dengan kerja keras dan pengalaman kehidupan. Critical thinking, yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam tentang suatu masalah dan membuat penilaian yang logis. Emotional intelligence, yaitu harus bisa lebih kreatif baik dalam mendapatkan ide maupun bisnis baru. Judgment and decision making, atau kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Negotiation, mencapai kesepakatan yang diinginkan tanpa adanya sebuah argumen atau perselisihan. Dan yang terakhir, ada cognitive flexibility atau kemampuan seseorang untuk menangani orang yang berbeda-beda. Itulah peran penting dari seorang pemuda yang bisa sama-sama memajukan perekonomian Indonesia khususnya. Bravo Kopa! Bravo! Bravo Kopa! Bravo! Bravo Kopa! Bravo! Bravo! Bravo!